Perkenalkan, nama saya Aprilio Lala dengan NIM 19051066, semester 4, mata kuliah Hukum Laut. Baik, sekarang saya akan jelaskan kasus sengketa hukum laut antara Indonesia dan Malaysia. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki banyak sekali kekayaan alam. Kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia tidak hanya terdapat di daratan, namun wilayah perairan pun juga memiliki banyak sekali kekayaan alam yang diantaranya adalah terumbu karang, ikan, dan lain sebagainya. Letak Indonesia yang berbatasan dengan negara-negara lain, baik secara berhadapan maupun secara berdampingan, baik berbatasan dengan wilayah darat maupun dengan wilayah laut. Perbatasan pada wilayah perairan dapat meliputi wilayah laut teritorial, zona tambahan maupun zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Negara yang berbatasan dengan Indonesia salah satunya adalah Malaysia. Perbatasan antara wilayah Indonesia dengan wilayah Malaysia berdampingan dengan Pulau Kalimantan, sedangkan yang berhadapan dipisahkan dengan Selat Malaka. Pada tanggal 17 Oktober 1969, negara Indonesia dan Malaysia melakukan perjanjian untuk menentukan batas landas kontinen antara kedua negara tersebut. Perjanjian ini menghasilkan putusan persetujuan antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Malaysia tentang penetapan garis batas landas kontinen antara kedua negara yang telah ditandatangani oleh delegasi pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Malaysia di Kuala Lumpur. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 27 Oktober 1969 dan perjanjian ini diratifikasi oleh Indonesia. Dengan dikeluarkannya keputusan Presiden Republik Indonesia dengan nomor 89 tahun 1969, adapun juga jalur penyelesaian untuk sengketa perbatasan laut antara Indonesia dengan Malaysia di wilayah Selat Malaka, yang antara lain: pertama, batas maritim. Ini bisa diselesaikan dengan cara negosiasi, mediasi, arbitrasi, dan pengajuan ke lembaga peradilan internasional seperti Mahkamah Internasional atau ICJ dan IPLOS. Yang kedua, Indonesia dan Malaysia masih menempuh cara negosiasi bilateral. Kelebihan dari negosiasi ini yaitu kasus sepenuhnya berada dalam kendali para pihak yang bersengketa dan berbeda jika diajukan ke pengadilan internasional. Yang ketiga, semua pihak harus memahami sifat negosiasi bahwa tidak ada satupun pihak pun yang akan mendapatkan semua yang diinginkan. Dengan demikian, semua pihak akan mendapat bagian walaupun lebih sedikit, karena itulah intinya dari suatu negosiasi. Indonesia dan Malaysia memiliki hak atas ZEE di Selat Malaka. Hal ini dikarenakan lebar ZEE kedua negara ini kurang dari 400 mil, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pasal 56 UNCLOS 1982 yang pada intinya kedua negara baik Indonesia maupun Malaysia memiliki hak berdaulat di wilayah tersebut, baik untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber daya alam baik hayati dan non-hayati. Penyelesaian sengketa ini antara Indonesia dengan Malaysia dapat diselesaikan dengan apa yang diinginkan oleh kedua negara, baik menempuh jalur litigasi maupun non-litigasi sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 280 UNCLOS 1982, dan penyelesaian tersebut harus diselesaikan dengan cara damai sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 279 UNCLOS 1982. Sekian dari saya, terima kasih.